أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه. اللهم صل على نبينا ومولانا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإخوانه. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita, pembahasan tentang syarah rukun iman. Kita mempelajari secara terperinci rukun iman sampai pada rukun iman yang terakhir, yaitu tentang beriman kepada qadar. Dan ini pembahasan ini lumayan agak butuh konsentrasi, agak jelimet memang, tapi ya mudah-mudahan bisa difahami. Dengan kita mempelajari tentang beriman kepada qadar ini, banyak sekali nanti buah yang kita petik dari keimanan kita ini, yang insya Allah nanti disampaikan di akhir pembahasan. Kemarin sebelumnya kita membahas tentang bahwasanya 4 maratibul qadar, itu 4 tingkatan qadar, yang di situ kita diharuskan atau seharusnya mengimani tentang bahwasanya segala sesuatu itu sudah ada catatannya. Kita disuruh untuk beriman dengan qadar, bahwasanya segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi di sisi lain kita juga disuruh mengambil sebab. Jadi beriman dengan takdir, tapi bersamaan dengan itu kita mengambil sebab untuk memperoleh takdir. Kemarin sudah jelaskan bahwasanya secara dunia. Jadi kemarin kita sudah ulas tentang takdir masalah keduniaan, bahwasanya rezeki itu sudah ada takarannya masing-masing. Si fulan takarannya segini, si fulan takarannya segini. Tapi selain kita disuruh beriman bahwasanya kita punya jatah rezeki, kita juga disuruh untuk mencari sebab datangnya rezeki. Ya bekerja ya dengan profesi apapun untuk bisa mendapatkan rezeki, bukan cuman pasrah dengan qadar begitu saja. Jatahku semene wis tak tengok-tengok nang omah, tidak seperti itu. Sudah ada catatannya masing-masing, misalnya si fulan ini keturunannya sekian misalnya. Punya keturunan masing-masing, tapi kita disuruh mencari sebab untuk mendapatkan keturunan. Dengan menikah, dengan usaha untuk mendapatkan keturunan. Juga orang sudah diqadar tentang sehat dan misalnya musibah, masing-masing juga ada catatannya. Tapi kita disuruh mengambil sebab untuk mendapatkan keselamatan. Jadi kita berusaha untuk safety. Gimana caranya diri kita selamat, badan kita selamat, kita berusaha untuk mengambil sebab keselamatan. Ini perkara dunia. Pun demikian masalah akhirat. Surga neraka itu sudah ditentukan. Jadi telah berlalu bahwasanya kebahagiaan dan kesengsaraan itu sudah ditakdirkan. Si fulan ini besok di neraka, si fulan ini besok di surga. Sudah ada catatannya. Tempat seorang di surga atau neraka sudah ditakdirkan.
Dan seorang yang beriman sebagaimana dia diperintahkan itu mengambil sebab dalam perkara-perkara dunia, maka dia juga diperintahkan untuk mengambil sebab di dalam perkara-perkara akhirat. Seorang yang beriman diperintahkan mengambil sebab mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan mengambil sebab keselamatan dari azab. Dan sebab mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan keselamatan dari azab di akhirat adalah beriman dengan syariat Allah dengan cara menjalankan perintah, menjauhi larangan, membenarkan kabar-kabar Allah Azza wa Jal, mengimani janji-janji pahala, dan juga mengimani ancaman-ancaman terhadap dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka penduduk surga, mereka kekal di dalamnya. Itu sudah. Jadi kalau pengen mendapatkan surga, ya dia harus iman dan juga beramal soleh. Gak cuma sekedar iman tok. Aku iman, misalnya, terus bertawakal dengan qadar tok ya, wah nek ancen cetake surga lah ya engko oleh surga dhewe, terus tengok-tengok tok itu enggak bisa. Dia harus mencari sebab untuk mendapatkan surga. Walladzina amanu wa amilus solihat. Dia iman dan diikuti dengan amal soleh. Itu baru ulaika ashabul jannah. Mereka lah ahli surga. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Surat An-Nisa. Itulah batasan-batasan Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, yudkhilhu jannat tajri min tahtihal anhar, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Syaratnya apa? Taat Allah, taat Rasul. Baru kemudian dengan sebab mereka menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah Rasul, mereka dimasukkan ke dalam surga. Wa dzalikal fawzul 'adzim. Itulah keuntungan yang besar. Tapi sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Barang siapa yang menentang Allah, menentang Rasul dan juga melanggar batasan-batasan Allah Rasul, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang kekal abadi selama-lamanya. Walahu adzabun muhin, dan dia akan mendapatkan adab yang menghinakan. Jadi ada sebabnya. Orang karena dia sebab menentang Allah, menentang Rasul, karena tidak mau menjalankan syariat Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi tetap meskipun sudah ada catatan qadarnya masing-masing, seseorang diperintahkan untuk mengambil sebab mendapatkan qadar tersebut. Kalau pengen surga, ya golek surga. Berusahalah mencari surga. Jangan pasrah terhadap catatan takdir. Karena kita semua nggak ada yang tahu catatan kita di mana. Nama kita, apakah nama kita ada di surga atau ada di neraka, kita nggak tahu. Yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha golek dalane surga. Makanya masalah seperti ini juga pernah bikin sahabat itu sempat bingung. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikabarkan oleh Nabi bahwasanya tidak ada sebuah jiwa kecuali telah diketahui tempatnya di dalam surga dan di neraka, mereka bertanya di dalam hadis Muslim, "Ya Rasulullah, falima na'malu? Afala nattaqil?" Wahai Rasulullah, lah kalau memang seseorang sudah ada takdirnya surga neraka, lah terus ngapain kita beramal? Apakah kita enggak pasrah aja? Gitu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jawaban yang ringkas, lah i'malu fakullun muyassarun lima khuliqallah. Tidak demikian wahai sahabat, akan tetapi beramalah kalian, karena masing-masing itu akan dimudahkan melakukan apa yang diciptakan untuknya. Wong nek citake ahli surga, itu dia akan dibuat oleh Allah mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan sehingga mengantarkan dia ke dalam surga. Pasti ada sebabnya. Misalnya si fulan ini namanya oleh Allah ditakdirkan masuk ke dalam surga. Ya delalah di dunianya sejak nom itu ringan untuk melakukan ketaatan-ketaatan, ya salat nang masjid tertib, ngajine tertib, akhlaknya bagus sehingga mengantarkan dia betul-betul masuk surga. Dan sebaliknya nek wong citake ahli neraka,
dia akan dimudahkan untuk masuk ke dalam neraka. Kon salat wangel misalnya. Kon ngamal ketaatan misalnya, dia akan merasa berat sekali. Dan hari-harinya dihiasi dengan melanggar syariat Allah, sehingga begitu dia nanti mati akan mudah untuk masuk ke dalam neraka. Makanya kalian beramallah. Mari kita introspeksi diri kita. Kita muhasabah, mudah-mudahan husnudzon. Kita husnudzon. Apakah jiwa kita selama ini mudah untuk menjalankan ketaatan, mudah untuk menjalankan perintah-perintah Allah, dan kita benci untuk mungkin maksiat meskipun kita melakukan tapi ingkar. Kalau kita punya perasaan seperti itu, kita husnudzon, mudah-mudahan kita sebagai ahli surga. Tapi kalau jiwa kita kok ngajaki guru sing elek tok, salat kok aras-arasen, maca Quran tok apa meneh gitu. Terus menjalankan ketaatan, ngomong carcor misalnya. Itu ya kita introspeksi, jangan-jangan kita termasuk sebagai ahli neraka. Makanya kita berusaha untuk golek dalane surga. Jadi kita mencari sebab untuk masuk ke dalam surga. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz." Hendaklah engkau bersemangat melakukan apa yang bermanfaat untukmu. Semangatlah untuk melakukan ketaatan, semangatlah untuk mendapatkan pahala yang besar untuk mendapatkan surga. Jadi lakukanlah perbuatan-perbuatan yang bermanfaat di akhirat nanti. Entah kita tertib sholatnya, kita baca Qur'annya banyak, kita sholat malam tertib. Dengan seperti itu akan memudahkan kita mendapatkan surga. Wasta'in billah, ini jangan lupa, yang paling penting ini, wasta'in billah. Kita minta pertolongan kepada Allah. Karena sejatinya kita ini lemah. Kita nggak akan mungkin bisa melakukan ketaatan, kita nggak akan mungkin mudah melakukan hal-hal yang baik kecuali atas pertolongan Allah. Makanya kita minta pertolongan kepada Allah. Kalau kita merasa berat, minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dimudahkan melakukan ketaatan. Wala ta'jiz, jangan merasa lemah, jangan kalah dengan hawa nafsunya, dilawan. Makanya dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang diperintahkan untuk mengambil sebab mendapatkan surga. Dari dalil-dalil di atas kita mengetahui bahwa seorang yang beriman diperintahkan untuk beriman dengan takdir Allah dan diperintahkan untuk beriman dengan syariat Allah. Jadi ada dua sisi yang harus sama-sama kita jalankan. Takdir Allah kita imani, di sisi lain kita juga berusaha menjalankan syariat Allah. Kenapa kita harus imbang seperti ini? Karena nanti ada yang namanya beberapa aliran menyimpang dari masalah ini. Jadi Allah mentakdirkan segala sesuatu, kita mengimani hal itu. Tapi dari sisi lain Allah juga menginginkan syariatnya dijalankan. Allah bikin peraturan. Allah senang dengan ketaatan-ketaatan. Allah ketika memerintahkan sholat, berarti Allah senang dengan amalan sholat, amalan membaca Al-Quran, amalan berbuat baik pada orang tua, amalan akhlak yang baik, terus husnudzon. Itu semuanya hal-hal yang disenangi oleh Allah. Allah bikin syariat. Tapi di sisi lain Allah juga menginginkan sesuatu berjalan dengan apa yang Allah inginkan. Jadi kita beriman dengan qadar, di sisi lain kita juga harus beriman dengan syariat yang Allah bikin. Karena dari sini ada beberapa aliran yang menyimpang dalam masalah takdir, masalah ini tadi. Di antara aliran sesat yang menyimpang dalam masalah takdir ini adalah aliran Al-Majusiyah, yaitu aliran yang mengikuti jalannya orang-orang Majusi. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan syariat, akan tetapi mendustakan takdir Allah. Jadi mereka tahu bahwasanya ada yang namanya baik, ada yang namanya buruk. Allah memerintahkan yang baik dan Allah membenci keburukan. Tapi mereka mengingkari masalah takdir. Ada di antara mereka yang mengingkari ilmu Allah dan menyatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu
kecuali setelah terjadinya. Jadi karena mereka meyakini bahwasanya Allah itu membuat senang dengan sesuatu yang baik, bikin syariat-syariat yang baik misalnya. Semua yang baik dapat pahala, tapi yang buruk dapat dosa. Jadi mereka berpikir keburukan itu tidak bisa disandarkan kepada Allah. Paham nih? Bingung. Oke, diterus kesik. Dan ada di antara mereka yang mengingkari keumuman masyiah Allah, kehendak Allah dan penciptaannya. Mereka berkata, Allah yang menciptakan manusia dan manusialah yang menciptakan amalannya sendiri. Dan mereka berkata bahwasanya amalan manusia adalah kehendak manusia semata dan tidak ada hubungan sama sekali dengan kehendak Allah. Sehingga mereka dinamakan dengan Al-Majusiyah, karena orang-orang Majusi meyakini bahwa pencipta itu ada dua, pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Ini ada seperti itu. Jadi karena mereka meyakini bahwasanya Allah itu menciptakan hal-hal yang baik tok, syariat itu mengharuskan seseorang melakukan kebaikan. Jadi ketika seseorang melakukan keburukan itu atas kehendaknya sendiri, sehingga mereka menyangka Allah tidak tahu apa yang dilakukan hambanya sampai sesuatu itu terjadi. Jadi tidak mungkin Allah menginginkan si fulan bermaksiat menurut mereka. Menurut mereka yang aliran ini tadi, tidak mungkin seseorang melakukan maksiat itu atas kehendak Allah. Jadi seseorang itu, jadi Allah menciptakan manusia, tapi manusia itu diberikan akal, lalu dia berjalan sendirinya. Apa yang dilakukan itu bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan manusia itu sendiri. Sehingga dari sisi ini dia menyimpang. Berarti dia mengingkari ilmu Allah, seakan-akan meyakini bahwasanya Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini salahnya di sini. Paham nggih? Jadi mereka mengingkari bahwasanya Allah ketika seseorang melakukan perbuatan ini adalah perbuatan mereka sendiri tanpa sepengetahuan Allah. Kemudian ada di antara aliran sesat di dalam masalah takdir, yaitu aliran al-musyrikiyah, yaitu aliran yang mengikuti jalan orang-orang musyrik. Mereka mengakui takdir Allah tetapi mengingkari syariat Allah dan tidak mengikutinya. Dinamakan al-musyrikiyah karena orang-orang musyrikin mengakui takdir Allah tapi tidak mau mengikuti syariat Allah yang intinya adalah tauhid. Allah berfirman tentang keyakinan mereka. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Berkata orang-orang musyrik, seandainya Allah menghendaki, niscaya kita tidak akan berbuat syirik. Demikian pula bapak-bapak kami dan tentunya kami tidak akan mengharamkan sesuatu. Surat Al-An'am. Ini ucapan orang-orang musyrik ketika mereka diajak oleh Rasulullah SAW untuk bertauhid. Mereka menolak tauhid dan beralasan bahwa kesyirikan mereka adalah dengan takdir Allah. Makanya seperti itu, ketika diajak, ayo loh, tauhid ini syirik tinggalkan. Mereka mengatakan bahwasanya lau sya'allah sayaqul ladzina asyraku lau sya'allah ma asyrakna. Ya kalau memang Allah menghendaki, nek Allah tidak senang dengan kesyirikan, ya pasti Allah tidak menghendaki dan kami tidak akan mungkin syirik. Kami syirik ini atas takdir dari Allah. Jadi meyakini takdir tapi ra gelem melakukan syariat. Aku loh, kita seperti ini loh. Ini ya takdir dari Allah. Yo bener tapi yo ora tepak. Gitu. Jadi mereka beralasan kesyirikan mereka adalah takdir dari Allah, tapi tidak mau merubah. Jadi mereka percaya dengan takdir tapi tidak mau melakukan syariat. Jadi mereka bertawakal dengan takdir tapi tidak mau menjalankan syariat Allah. Maka setiap orang yang berdalil dengan takdir dalam membolehkan kemaksiatan, maka pada hakikatnya telah mengikuti jalannya orang-orang musyrikin.
Adapun ahlus sunnah, maka seperti yang sudah berlalu, mereka beriman dengan takdir dan beriman dengan syariat. Dua-duanya harus imbang. Ya iman takdir karo iman dengan syariat. Kita harus menjalankan syariat, nek kepleset maksiat ya berarti takdir harus kembali tobat. Bukan kok beralasan wis aku ngene iki ya wis lakone Gusti. Terus tetep bae syirik, tetep bae maksiat. Wis ngene iki wis kodare ngene iki. Ya ancen kodarmu neraka berarti. Ada zaman dulu apa namanya ketika kalau nggak salah Khalifah Umar bin Khattab itu ada yang seseorang mencuri kemudian dia beralasan dengan lah aku nyolong lho kok dari wong ngene iki ya wis nek ngono kowe tak ketok tanganmu ya kok dari wong ngene iki nggak bisa kita beralasan maksiat beralasan dengan takdir itu nggak bisa. Jadi paham ya maksudnya dari hal ini tadi. Kemudian rotok mumet ya. Tapi intinya sama. Jadi bahwasanya takdir Allah ini kita tidak boleh membenturkan antara takdir dengan syariat. Enggak boleh. Poin pokoknya seperti itu. Jadi Allah membuat syariat itu supaya dilakukan. Tapi tetap apapun yang terjadi di dunia ini adalah sesuai dengan kehendak Allah. Nanti pembahasan di bawah. Ada yang namanya, jadi kehendak Allah, kita tahu bahwasanya pembahasan kita sebelumnya tentang masyiah. Apa yang Allah inginkan terjadi, pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak inginkan terjadi, tidak akan terjadi. Gitu. Jadi setiap kejadian di muka bumi ini pasti atas kehendak Allah. Dan apapun yang tidak Allah kehendaki, meskipun dunia ini pengen sesuatu terjadi, tidak akan mungkin terjadi, tetap sesuai dengan kehendak Allah. Nah ini kehendak Allah itu ternyata itu ada dua jenis masyiah, dua jenis apa namanya irodah. Jadi kalau bahasanya itu kehendak Allah. Ada yang namanya irodah kauniyah qadariyah, yaitu keinginan Allah yang berkaitan dengan penciptaan dan kejadian-kejadian yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti keinginan Allah untuk menciptakan manusia dan hewan, dan itu pasti terjadi. Ini ketika Allah mentakdirkan ini terjadi. Yang kedua, menciptakan orang yang taat dan orang yang berbuat maksiat. Ini juga kehendak Allah. Si fulan bermaksiat, si fulan taat, dan segala jenisnya macam-macam. Ini si A ini akhlaknya baik, si B akhlaknya kurang, si C cerdas, si D dan lain sebagainya. Semua itu Allah Allah takdirkan seperti itu. Ini namanya irodah kauniyah qadariyah. Allah menciptakan ketaatan dan juga kemaksiatan. Si fulan ini dia senang taat, si fulan ini senang bermaksiat. Ini juga sesuai dengan kehendaknya Allah semua, tidak keluar dari kehendaknya Allah. Jadi Allah menginginkan ini terjadi. Abu Jahal kafir, Abu Bakar iman, Umar bin Khattab iman, terus orang-orang kafir, orang-orang Quraisy yang menghalangi dakwah Nabi Muhammad, mereka kafir, ya Allah penginkan itu mereka tetap kafir. Itu kehendak Allah. Dan lain-lain itu. Dan irodah kauniyah qadariyah dalilnya itu diantaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perkara Allah ketika menginginkan sesuatu maka tinggal Allah kun jadi semuanya. Jadi semua fenomena alam dari mulai awal penciptaan dunia sampai nanti hancurnya dunia itu semua berjalan sesuai dengan takdir Allah. Ini yang harus, itu namanya irodah kauniyah qadariyah. Ada juga firman yang lain, innallaha yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Semua yang terjadi pasti akan kehendak Allah. Bahkan masalah iman dan kafir, faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrul Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, maka Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Sing jatahe dikodar dapat hidayah, yo entah apapun ceritanya, dia pasti dapat hidayah. Sehingga mudah lapang dadanya untuk menerima
Islam. Meskipun awalnya susah, tapi pada akhirnya dia akan dadanya lapang sehingga menerima Islam. Wa may yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan kana ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah inginkan sesat, maka Allah akan jadikan dadanya sempit, lagi sesak, diajak langgone ketaatan, diajak langgone Islam itu wangel. Dia akan bikin dadanya seperti itu. Dijak menjalankan perintah Allah itu seakan-akan kayak diajak munggah nang langit. Susah. Ini adalah qadar yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ada yang diqadar beriman dengan mudah, ada yang diqadar kafir. Dan kehendak Allah atau masyiah Allah yang disebutkan dalam halaqah sebelumnya namanya adalah iradah kauniyah qadariyah. Jadi kita awal-awal kemarin sudah bahas namanya masyiah, kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi, namanya iradah kauniyah qadariyah. Ada yang kedua, iradahnya Allah, kehendaknya Allah yang bernama iradah syariah diniyah, yaitu keinginan Allah yang berkaitan dengan syariat agama yang Allah turunkan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia mengikuti syariat dan agamanya, menginginkan mereka menjalankan perintah Allah dan menginginkan mereka meninggalkan larangan-larangan Allah. Pengennya seperti itu. Jadi Allah punya peraturan, misalnya Allah bikin agama namanya agama Islam. Barang siapa yang bisa bertauhid, selain tuntutannya juga mudah. Tuntutannya bertauhid, kemudian beramal soleh, melakukan rukun Islam, sholat, zakat, puasa, haji. Ini tuntutan Allah. Ketika ini dikerjakan, Allah punya, ini akan terjadi. Allah akan senang dengan hal ini dan memberikan pahala, memberikan surga. Allah juga punya larangan, syirik, maksiat, kemudian semua jenis-jenis yang akhlak yang buruk. Ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Allah tidak suka itu. Sehingga orang yang melakukan ini akan berdosa, bahkan akan diancam dengan neraka. Jadi ada dua sisi. Allah menginginkan kebaikan dan Allah tidak menginginkan keburukan. Tapi ini jangan dibenturkan. Paham ya? Contohnya ya, sebuah instansi misalnya seseorang bikin peraturan. Bikin peraturan itu kan pengennya kan ditaati peraturannya, gitu. Jadi ini aturannya begini. Kalau aturan ini ditaati maka akan dapat begini. Kalau tidak ditaati akan diancam begini. Ternyata pada kenyataannya aturan ini tidak semua yang bisa menjalankan. Nah, ketika bikin aturan ini dia menginginkan aturan ini ditaati. Tapi kalau Allah ternyata Allah mentakdirkan ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Itu juga sesuai dengan kehendak Allah. Bingung lah ya. Jadi memang Allah menciptakan segala sesuatu ada hikmahnya. Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan keburukan. Ini semua ada hikmahnya sehingga Allah meninggikan kalimat-kalimatnya, sehingga Allah ketika ada orang-orang yang ingin meninggikan orang-orang yang beriman dan ingin merendahkan orang-orang yang kafir, ini semua atas kehendaknya Allah. Tapi pada dasarnya Allah menginginkan syariat itu dijalankan. Allah pengen Abu Lahab iman, tapi kenyataannya ketika diqadar Allah Abu Lahab iman apa mboten? Tidak. Tapi pada dasarnya ketika Abu Lahab iman, Allah juga senang. Tapi itu tidak terjadi. Itu pun tidak terjadinya Abu Lahab beriman itu juga atas kehendak Allah. Nanti contohnya belakang. Memang rada angel nih. Perbedaan antara iradah kauniyah qadariyah dan iradah syariah diniyah. Yang pertama, yaitu iradah kauniyah itu melazimkan terjadinya apa yang diinginkan oleh Allah. Misalnya Allah menginginkan menciptakan matahari, maka tercipta matahari. Allah menginginkan terjadi sesuatu, maka terjadilah sesuatu itu. Misalnya Allah, sedangkan iradah syariah maka tidak melazimkan terjadinya apa yang Allah inginkan. Secara syariat Allah ingin Abu Lahab itu Islam. Karena
Allah mengutus Nabi Muhammad untuk mengislamkan orang sak dunia. Berarti pada dasarnya Allah maksudnya Allah ingin semua manusia itu beriman. Tapi secara qadar ternyata Allah tidak mengqadar Abu Lahab tidak beriman. Bingung kan? Ya itu, semuanya tetap sama-sama irodahnya Allah, tapi yang satu terjadi, yang satu adalah aturan Allah, yang satunya adalah apa yang Allah takdirkan. Abu Lahab itu sudah dicap masuk neraka, dicap penghuni neraka, bahkan masih awal-awal dakwah Nabi. Turun surat Tabbat yada Abi Lahabi buat tab. Ketika Nabi dakwah awal, Nabi Lahab langsung dicap Nabi Abu Lahab, dia akan menjadi penghuni neraka. Sampai mati pun juga seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya syariat Allah mengutus Nabi Muhammad itu tujuannya agar Nabi Muhammad bisa dakwah mengislamkan seluruh orang, seluruh alam ini. Jin dan manusia iman semua. Seandainya mereka iman semua, Allah akan memberikan pahala mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Tapi takdir Allah yang Allah inginkan terjadi di dunia ini, yang sudah sesuai dengan aturannya Allah adalah tidak seperti itu. Abu Lahab ternyata dia menjadi gembongnya orang kafir yang di situ dengan ketidakimanan dia bisa memunculkan atau meninggikan derajatnya orang-orang muslim dengan gangguan dia. Ini juga sesuai dengan takdir Allah. Takdir Allah secara iradah kauniyah, qadariyah seperti itu. Abu Lahab enggak beriman. Tapi secara syariah, secara syariat Allah menginginkan semuanya beriman, tapi yang terjadi tidak seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Jadi aturan itu dibuat agar si A semuanya masuk surga. Tapi Allah ternyata enggak seperti itu. Seandainya Allah mau, pasti Allah bisa menjadikan semuanya beriman. Tapi ternyata enggak beriman apa? Beriman apa enggak? Enggak. Seandainya Allah mau, maka Allah akan jadikan seluruh penduduk bumi ini, seluruh manusia beriman semua itu juga Allah bisa. Tapi ternyata Allah tidak menghendaki seperti itu. Allah menjadikan ada orang baik, ada orang buruk, ada orang miskin, ada orang kaya, agar terjadi keseimbangan. Sehingga dari situ Allah meninggikan Islam lewat kedoliman orang kafir. Di situ ada yang namanya ujian kesabaran, ada yang namanya ujian untuk berjihad. Itu semuanya ada hikmahnya. Itu semuanya berjalan atas kehendak Allah. Meskipun secara syariat wong sing taat mlebu surga, wong sing ra taat mlebu neraka, itu secara syariat. Gitu apa? Itu secara syariat. Tapi secara kenyataan yang Allah takdirkan ya seperti itu. Allah menciptakan keseimbangan. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang iman, ada yang enggak. Itu terjadi keseimbangan di situ. Seandainya manusia sak bumi ini iman semuanya, justru Allah akan mengganti mereka dengan kaum yang seperti ini, yang ada iman, ada yang tidak. Berarti memang Allah menghendaki hikmahnya seperti itu. Kemudian iradah kauniyah tidak melazimkan apa yang Allah inginkan tersebut dicintai oleh Allah. Jadi apa yang terjadi? Misalnya kemaksiatan. Tapi terkadang kejadiannya ada yang dicintai oleh Allah. Jadi kejadian qadar Allah ini ada sesuatu yang dicintai Allah, ada yang tidak. Allah menciptakan kemaksiatan, Allah menciptakan kesyirikan, ini ternyata ya terjadi. Ada yang syirik, ada yang maksiat. Meskipun ada yang diinginkan oleh Allah, ada juga orang-orang yang beriman, ada juga orang-orang yang taat. Ini yang diinginkan oleh Allah dan terjadi. Ada yang tidak terjadi. Dan terkadang ada yang kejadiannya tidak dicintai oleh Allah, seperti kemaksiatan, itu malah terjadi. Ini bahwasanya iradah kauniyah itu tidak pasti dicintai oleh Allah. Jadi kelangsungan alam semesta ini ada yang dicintai oleh Allah, ada yang tidak.
Tapi itu semua sesuai dengan qadar dari Allah. Adapun iradah syariah, maka kejadiannya pasti sesuatu yang dicintai oleh Allah, yaitu keimanannya orang yang beriman, ketaatannya orang yang taat, itu adalah sesuatu yang terjadi dan Allah mencintai hal tersebut. Paham ya? Kemudian yang ketiga, perbedaan antara iradah kauniyah qadariyah dan iradah syariah diniyah. Iradah kauniyah tidak melazimkan bahwa itu diperintahkan oleh Allah, sedangkan iradah syariah melazimkan bahwa hal tersebut diperintahkan oleh Allah. Artinya setiap yang diinginkan oleh Allah secara syariat berarti dia diperintahkan. Contohnya yaitu tadi sesuatu yang terjadi, yang Allah qadarkan itu terjadi, bukan tidak mesti hal itu diperintahkan oleh Allah. Orang yang bermaksiat misalnya, orang diqadar oleh Allah dia melakukan kemaksiatan, diqadar oleh Allah dia melakukan kesyirikan, itu bukan berarti hal itu diinginkan oleh Allah secara syariat, bukan. Tapi kalau yang seseorang melakukan keimanan, seseorang melakukan ketaatan, itu adalah hal yang diinginkan oleh Allah, ya terjadi tenanan, yaitu yang diinginkan oleh Allah secara syariat. Jadi dua hal ini jangan ditabrakkan, karena itu nanti pembahasan itu nanti ada yang karena tidak bisa membedakan masalah ini. Ini ada iradah kauniyah qadariyah, ada iradah syariah diniyah. Karena ini tidak diperinci seperti ini, akhirnya timbullah yang namanya aliran Al-Qadariyah dan juga Al-Jabriyah. Menyimpang dari sisi masalah ini. Karena ya dianggap padha wae. Berarti nek wong Allah menciptakan kemaksiatan ini berarti kemaksiatan dicintai oleh Allah. Nah, akhirnya terus seperti itu. Bukan seperti itu. Seseorang melakukan sesuatu hal yang terjadi yang dia lakukan itu adalah sudah sesuai dengan kehendak Allah. Tapi bukan berarti itu dicintai oleh Allah ketika itu adalah maksiat. Harus dipilah dengan syariat. Maka syariat itu adalah untuk memfilter. Ini sing tak lakoni ini, yang saya lakukan ini dicintai oleh Allah atau tidak. Allah menginginkan kebaikan dan ketaatan, tauhid. Allah tidak menginginkan kesyirikan, kemaksiatan. Nah, kita bisa untuk mengukur diri kita. Saya adalah mulai dari belgong nang masalah kemaksiatan. Ya berarti Allah mentakdirkan saya bermaksiat, tapi ini tidak dicintai oleh Allah, makanya saya harus bertobat. Bukan berarti semua yang ditakdirkan oleh Allah Allah cintai, enggak. Ini bahayanya di sini kalau ini tidak dipisah, enggak dipahami secara berbeda seperti ini. Ada sehingga muncullah aliran-aliran yang menyimpang dari masalah ini. Jadi contoh misalnya, lebih mudah untuk memahami, ini dikasih contoh. Contoh keadaan yang berkaitan dengan iradah syariah dan iradah kauniyah. Yang pertama contohnya keimanan Abu Bakar. Keimanan Abu Bakar ini berkaitan dengan dua iradah sekaligus. Iradah syariah dan iradah kauniyah. Jadi dua-duanya terjadi. Secara iradah syariah itu terjadi, Abu Bakar beriman. Secara iradah kauniyah adalah memang Abu Bakar ya iman tenan. Jadi Allah mentakdirkan Abu Bakar beriman, secara kauniyah itu terjadi beneran. Allah menginginkan Abu Bakar beriman. Ternyata keimanan Abu Bakar ini sesuai dengan kehendak Allah yang lain, yaitu secara syariat dia beriman, sehingga Abu Bakar beriman itu terjadi tenan dan juga itu dicintai oleh Allah. Dua-duanya masuk. Yang kedua, keimanan Abu Jahal. Abu Jahal ini kan gembongnya, atau bisa dikatakan ulama mengatakan Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aune umat ini. Wis pentok sing wong jahate jahat. Nah, keimanan Abu Jahal ini berkaitan dengan iradah syariah saja. Allah menghendaki dengan adanya syariat Allah itu semuanya pengen beriman termasuk Abu Jahal. Karepe seperti itu kalau secara syariat.
dengan adanya diutusnya Nabi Muhammad, itu Allah pengen Nabi Muhammad itu mendakwai seluruh kabilah-kabilah Arab sehingga semuanya beriman termasuk Abu Jahal. Sehingga secara syariat, secara irodah syariah itu dikehendaki oleh Allah Abu Jahal beriman. Gimana mboten? Ternyata Abu Jahal beriman apa mboten? Abu Jahal tidak beriman sehingga secara irodah kauniyah ini tidak terjadi. Jadi irodah syariahnya Allah pengen, tapi secara Allah takdirnya Abu Jahal ini enggak beriman sampai mati di dalam perang Badar. Sampai mati dia tidak beriman. Makanya secara syariat Allah menginginkan dia beriman, tapi kejadian yang Allah takdirkan kepada dia ternyata dia tidak beriman. Ini contoh. Yang ketiga, kemaksiatannya orang yang berbuat maksiat. Kemaksiatan orang berbuat maksiat berkaitan dengan irodah kauniyah tok. Tapi tidak berkaitan dengan irodah syariah. Jadi Allah memang menghendaki itu terjadi. Allah mentakdirkan si fulan terperosok dalam kemaksiatan. Tapi ternyata Allah tidak menghendaki secara syariat bahwasanya si fulan ini bermaksiat, karena Allah tidak menginginkan seseorang itu berbuat dosa. Sehingga secara syariat ini tidak diinginkan, tapi secara kauniyah Allah mentakdirkan dia bermaksiat. Paham betul nih? Wes momen. Ya kayak gitu. Jadi ketika orang bermaksiat itu dia berarti tidak sesuai dengan keinginan Allah secara syariat, tapi Allah mentakdirkan dia berbuat seperti itu sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian yang terakhir itu tidak terjadi dua-duanya, yaitu kekufuran orang yang beriman ini enggak terjadi. Jadi kalau Allah kekufuran orang yang beriman, berarti ini tidak terjadi dua-duanya. Secara syariat Allah tidak menginginkan orang iman itu kufur. Secara kejadian Allah tidak mentakdirkan dia juga kufur, sehingga ini enggak terjadi dua-duanya. Jadi ada yang terjadi dua-duanya. Abu Bakar beriman, ini Allah inginkan secara syariat, tapi jelas kejadiannya Allah juga takdirkan Abu Bakar beriman. Abu Jahal ini Allah sebenarnya secara syariat pengen Abu Jahal beriman, tapi secara qadar Allah jadikan Abu Lahab kafir. Jadi terjadi salah satu, yaitu kauniyah tok. Syariah tok. Ada yang itu tadi yang maksiat, Allah takdirkan dia bermaksiat, itu Allah tidak inginkan secara syariat tapi terjadi, dan juga seperti itu. Jadi ini kenapa kita pilah-pilah seperti ini? Karena bahwa kita tahu bahwasanya dua-duanya adalah iradah dari Allah. Allah menginginkan seperti itu. Syariat itu juga Allah yang inginkan. Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan Taurat, Allah menurunkan Injil, dan semua kitab-kitab sebelumnya itu semuanya adalah arahan untuk bahwasanya manusia kalau begini akan begini. Kalau yang mengamalkan kebaikan akan diganjar dengan surga, yang melakukan kejelekan akan diadab dengan neraka. Itu seperti itu aturan dari Allah. Tapi kenyataannya tidak semuanya menjalankan perintah Allah, dan itu yang terjadi adalah semua atas kehendak Allah. Jadi bulatnya itu di situ itu. Yang harus kita pahami betul. Maksudnya gini. Tidak semua peraturan Allah itu dijalankan oleh umatnya, dan umatnya semua perbuatan-perbuatan yang terjadi, kejadian apapun yang terjadi di dunia ini semua adalah kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Meskipun Allah punya aturan. Nah, itu tadi. Nah, nanti pembahasan selanjutnya dari sini, karena tidak salahnya dia tidak membagi masalah irodah kauniyah syariah, irodah kauniyah qadariyah dengan irodah syariah diniyah ini, sehingga ada muncul aliran yang menyimpang dari masalah ini, yaitu al-jabriyah dan juga al-qadariyah. Nanti insyaallah pembahasan di silsilah berikutnya. Lebih mumet lagi. Tapi enggak, insyaallah kalau difahami bisa
secara garis besar bisa memahami, insya Allah nggak mumet. Tapi intinya bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Dan kita disuruh mencari sebab untuk mendapatkan takdir kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.